Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan 6 akan dijelaskan mengenai sorting. Jadi ini kita membuat sebuah konsep dan logik dari sebuah algoritma sorting. Ya, chapter 6 sorting. Ya, jadi kita membuat sebuah problem definition di mana kita mensort sebuah algoritma dari sebuah nilai tersebut menjadi sebuah record yang terstruktur. Ya, jadi sorting itu ada beberapa fungsi ya. Contoh pertama tuh ada insertion sort. Jadi kita memasukkan sebuah nilai menjadi sebuah record. Jadi dia datanya secara cepat. Ketika kita masukkan data yang lebih kecil, maka datanya akan terinput dalam insertion sorting. Ya, contohnya seperti ini ya. Kita bisa lihat 26, 5, 77 dan sebagainya. Jadi ketika kita sort, dia akan mengurutkan datanya ya secara yang kecil di mana. Jadi apakah 26 lebih kecil dari 5? Kalau misalnya ya, berarti 5-nya naik. Apakah 26 lebih kecil dari 77? Kalau ya, berarti 26-nya stay. Tanya lagi, apakah 77 lebih kecil dari 1? Kalau iya, maka ini satunya akan masuk ke depan. Apakah 61 lebih kecil dari 11? Kalau iya, maka dia akan pindah position dan seterusnya. Ya, jadi insertion sort kita bisa menggunakan elemen dari sebuah fungsi algoritma seperti berikut ya. Jadi dia menggunakan list, kemudian ditampung dengan menggunakan nilai list, di mana nilai listnya akan menjadi sebuah elemen yang menjadi sebuah kunci dari sebuah list tadi ya. Jadi di sini nyatakan nilai G plus 1, maka nilai G-nya ditampung, kemudian nilai G plus 1 akan dimasukkan ke nilai berikutnya. Ya, contoh untuk matematiknya adalah seperti ini. Kalian bisa baca. Kemudian untuk base case-nya kita bisa mengurutkan sebuah order ya. Misalnya nilai O-nya sama dengan N ya. Kita bisa cari nilai base case-nya itu ada di mana. Kemudian ini untuk computing time ya. Jadi processing dari sebuah perpindahan algoritma kita bisa lihat di sini. Terus ada variation ya. Ini secara sequential searching dengan binary search. Ya, kemudian yang kedua ada quick sort. Quick sorting adalah kita membuat sebuah data dari sebuah partisi-partisi yang ada. Jadi dia lebih ke nilai partition dari sebuah program. Jadi quick sort example contohnya kita memberikan sebuah record ya, 10 record di mana nilainya adalah 26, 5, 37, 1 sampai dengan seterusnya. Contoh kita kemudian kita mapping tabelnya seperti ini ya. Jadi dia memapping data-data tersebut secara quick. Nah, ini dia. Jadi dia lebih based on-nya lebih ke left dan right ya. Jadi dia menggunakan pivot key, di mana pivot key ini menampung nilai listnya tadi, kemudian dikembalikan menjadi nilai ke kanan ya. Jadi nilai yang tadi ditaruh di kiri di swap menjadi nilai yang taruh di kanan. Analisis for quick sort. Jadi kita mengasumsikan sebuah waktu dari sebuah record yang diposisikan dengan size dua bagian ya. Contohnya misalnya nilai T sama dengan M merupakan sorting dari sebuah elemen ya. Nah, kita bisa time kompleksitas, kita bisa pakai word case, base case, average case. Space complexity kita bisa pakai word case, base case, sama average. Variation ini sama, optimization sorting time. Kemudian ada decision tree insertion ya, jadi dia lebih ke pohon biner. Terus ada optimal sorting time ya. Ketika keputusan dari sebuah tree structure atau tree decision, kita dapat menggambarkan algoritmanya yang bisa kita sorting. Merge sorts yang keempat ya. Jadi bagaimana kita membuat merge sorts list ya. Jadi kita menggunakan fungsi on sama dengan space ya. Analisis jadi dia lebih ke time complexity dan space complexity. Ya, ini contohnya untuk exchange
merge example ya, dia exchange sort sama merge sort itu dia sama. Nah, ini contoh yang lain, kalian bisa baca. Ya, ini juga sama. Ini kalian bisa baca ya. Jadi di mana sebuah merge sort atau sebuah nilai kita bisa atur untuk processingnya. Ya, untuk merge sort bisa kalian baca proses identifikasinya. Kemudian ada interactive merge sort ya. Jadi kita bisa menggunakan nilai n dibagi 2 dari list of side 2 ya tadi ya. Interactive merge sort. Nah, ini dia lebih menggambarkan tree structure tadi ya, tapi dalam versinya sorting. Ya, baik. Terima kasih untuk pertemuan 6 selesai. Jika ada yang ingin bertanyakan, silahkan. Jika tidak, kalian bisa mengajukan tugas dan forum yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.